Apa kamu pernah melihat pertengkaran selucu ini? Bernyanyi dan menari. Tidak seperti perang, bahkan seperti sedang pesta. Tiba-tiba Drax diterbangkan monster gurita, jatuh menimpa speaker Groot. Groot yang marah memukulnya. Drax merasa kulit monster terlalu tebal. Dia melompat masuk ke dalam mulutnya, kemudian menusuknya dengan belati. Gamora menyuruh Peter dan Raccoon menarik perhatian monster. Kemudian dia lompat ke tubuh monster dengan pedang dan menusuknya ke bawah. Drax keluar dari luka monster gurita. Dia terus berkata dirinya prajurit yang membunuh monster. Suku Nova menyerahkan Nebula sebagai imbalan kepada mereka yang membunuh monster. Di saat mereka naik roket ke angkasa, tiba-tiba pesawat Nova mengejar mereka. Ternyata sebelum pergi, Raccoon mengambil energi baterai mereka. Itu membuat suku Nova merasa marah. Peter segera kabur melihat mereka tidak dapat melawannya. Untungnya ada planet lain yang bisa dihuni dalam 10 km. Tapi semakin banyak pesawat yang mengepung mereka dan menyerang. Di saat mereka merasa putus asa, tiba-tiba muncul sebuah sinar menghancurkan pesawat angkasa. Mereka langsung masuk ke dalam dan jatuh ke hutan. Akhirnya setelah beberapa menit pesawat mereka berhenti. Pesawat angkasa mereka sudah hancur total. Tiba-tiba kapal angkasa yang membantu menghabisi pesawat Nova mendarat. Ada seorang wanita dan pria keluar dari pesawat. Pria itu melihat Peter berkata dirinya adalah ayahnya. Itu membuat Peter sedikit kaget. Setelah berbincang, Peter tetap tidak percaya dengan pria bernama Ego yang mengaku ayahnya. Dalam nasihat Gamora, Peter membawa Gamora dan Drax datang melihat planet Ego. Raccoon memperbaiki pesawat mereka, sekalian memperhatikan Nebula. Wanita yang mengikuti Ego memperlihatkan kekuatannya. Dia bisa mengetahui perasaan orang lewat sentuhan, bahkan bisa membuat orang pingsan. Sebuah bahaya besar mendekati mereka. Sekumpulan pencuri mendekati pesawat mereka. Tiba-tiba jarum bius menembak mereka. Puluhan pencuri pingsan. Raccoon mengaktifkan gravitasi menerbangkan mereka ke udara. Kemudian dia menempel alat setrum satu persatu pada mereka. Seketika semua pencuri pingsan. Di saat Raccoon mengira dia sudah membantai semuanya, sebuah tombak terbang cepat ke arahnya. Kemudian pemimpin mereka Yondu keluar. Dia mendapat misi dari suku Nova untuk menangkap Peter dan Raccoon dan mengambil kembali energi baterai. Yondu ingin melepaskan Peter, tapi itu membuat anak buahnya memberontak. Kemudian mereka terbagi dua pihak. Tiba-tiba Yondu terjatuh tertembak. Ternyata Nebula menembaknya dari belakang. Saat terbangun, Yondu melihat separuh anak buahnya sudah berkhianat. Mereka mengeluarkan pihak Yondu mati kedinginan di angkasa, mengurung Yondu dan Raccoon ke penjara. Malamnya setelah mereka semua tertidur, Yondu menyuruh Groot ke dalam kamar pemimpin untuk mengambil topi sirip. Tapi cara komunikasi mereka terjadi masalah. Barang yang diambil semuanya tidak sesuai keinginannya. Yondu pasrah. Terakhir, anak buahnya mengambil topi sirip untuknya. Yondu yang mendapat topinya langsung mengambil tombak siulnya dan membunuh penjaga. Kemudian dia lanjut menghabisi semua penjaga dan masuk ke ruang pengawasan pesawat. Di sini Yondu bisa melihat semua pengkhianat. Tombak terbang mengakhiri hidup mereka semua. Lalu dia meledakkan tangki bahan bakar dan pergi dengan pesawat. Peter, mereka sudah tiba di planet Ego. Di sini seperti dunia fantasi membuat mereka melotot. Ego membawa mereka masuk ke aula dan berkata dirinya adalah dewa. Setelah hidup ribuan tahun, dia membangun planet dari sebuah otak. Hidup sendiri membuatnya kesepian. Lalu Ego pergi mencari kehidupan lain. Dia bertemu dengan ibu Peter, mereka jatuh cinta dan melahirkan Peter. Lalu Ego mengajari Peter cara memakai kekuatan dewa. Akhirnya Peter percaya pada pria di hadapannya adalah ayahnya setelah tangannya mengeluarkan cahaya. Tapi Gamora merasakan keanehan di mana-mana. Dia duduk melamun. Tiba-tiba Alice sama Groot berbalik badan dan melihat sebuah pesawat angkasa menembaknya. Gamora mengambil senapan mesin super besar menembak ke arah Nebula. Melihat pesawat akan meledak, Gamora tidak tega membiarkan adiknya mati, mempertaruhkan nyawanya menolong Nebula. Mereka kembali berdebat siapa kalah menang. Dalam perdebatan itu, mereka tidak lagi bermusuhan dan baikan. Dalam perjalanan pulang, mereka masuk ke sebuah gua dan menemukan isi di dalamnya semua tengkorak. Gamora merasa aneh dan kembali ke kastil, mengetahui kebenaran dari Mantis bahwa semua tengkorak itu anak Ego. Tapi setelah menemukan bahwa mereka tidak mewarisi gen dewanya, Ego langsung membunuh mereka. Ego sudah berhasil mencuci otak Peter yang mewarisi gennya, bersiap membantunya menaklukkan semesta.
Tapi saat mendengar Ego membunuh ibunya, dia langsung sadar. Peter menembak Ego. Melihat Peter tidak menurutinya, Ego menusuk Peter untuk mengambil kekuatan Peter sebagai cadangan, kemudian mengklonkan dirinya di belahan planet. Untungnya Yondu dan Rakun datang, menembak Ego dengan pesawat, tapi itu hanya salinan dirinya yang sebenarnya tersembunyi di inti planet. Demi membunuh Ego untuk menyelamatkan semesta, mereka naik pesawat ke inti planet dan meluncur laser untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba mereka dikejar oleh suku Nova. Mereka pun membagi 3 tim. Mantis bertugas menghipnotis Ego. Peter dan Rakun akan menghancurkan inti planet. Yondu dan Nebula menarik perhatian suku Nova. Lihat lapisan logam inti planet. Rakun menyuruh Groot masuk ke lubang untuk memasang bom. Nebula menjadikan dirinya sebagai energi untuk mengaktifkan laser pesawat. Suku Nova berhasil dikalahkan mereka. Tiba-tiba sebuah barang mengenai Mantis dan memingsankannya. Ego sudah sadar. Dia berhasil menahan mereka di tempat. Kekuatan Peter sepenuhnya bangun sekarang dan menghajar Ego. Mereka mendapat kesempatan langsung kabur. Pertempuran Ego dan Peter semakin sengit. Mereka berubah menjadi raksasa dan Pac-Man, saling menabrak dan jatuh ke bawah. Waktu bom habis dan menghancurkan inti Ego kemudian berubah menjadi pasir. Seluruh planet juga ikut runtuh. Untungnya Yondu berhasil menyelamatkan Peter. Dia memberikan baju pelindung pada anak angkatnya. Dia mati kedinginan di depan Peter. Penjaga galaksi berhasil menyelamatkan seluruh semesta lagi. Perbuatan mulia Yondu akan dikenang selamanya di antara galaksi. Peter pasti anak paling durhaka. Season pertama bertarung dengan ayah angkat, kedua bersama ayah kandung, ketiga dengan ayah mertuanya. Kau bisa menemukan peran seperti ini di mana lagi?